Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran matematika kelas 6. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan di mana kalian akan mengulang pembelajaran di waktu semester 1, yaitu tentang volume bangun ruang, di mana bangun ruangnya adalah yang digabungkan. Nah, di sini tentu saja kalian harus mengingat bagaimana rumus atau mengerjakan volume bangun ruang itu sendiri. Hati-hati jangan sampai tertukar rumus-rumus untuk volume bangun ruang. Pada pertemuan kali ini, Bu Santi langsung sajikan beberapa contoh di mana kalian itu rumus-rumusnya yang harus diingat kembali pada pertemuan yang sebelumnya. Kalian sudah PH, sudah mempelajari tentang rumus-rumus bangun ruang. Ada contoh yang pertama, contohnya adalah seperti di bawah ini. Nah, gambarnya seperti ini, namanya juga gabungan, berarti ada beberapa bangun ruang. Kalau seperti contoh satu ini, Bu Santi sajikan dua bangun ruang yang digabungkan dan saling menempel. Perhatikan untuk contoh yang pertama. Tentu saja di sini kalian itu akan mencari bagaimana volume dari bangun ruang di atas. Untuk cara penyelesaiannya, Bu Santi ingatkan kembali. Pernah kalian akan menentukan atau mencari volume mana dulu? Nah, di sini Bu Santi sudah ada. Bu Santi akan mencari bangun ruang yang satunya yang kecil. Lalu bangun yang keduanya itu akan dicari juga volumenya. Nah, harus hati-hati, harus jeli. Bangun apa dari soal tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalian harus teliti ada sisi atau rusuk yang sejajarnya yang mana. Nah, ini yang harus kalian harus hati-hati dalam mengerjakan. Bu Santi mencari volume 1, V1. P1 di sini gambarnya merupakan gambar sebuah kubus. Maka kita mencari volume kubus. Tentu saja kalian jangan lupa terhadap rumusnya. Kalau volume kubus itu sama dengan R pangkat 3 atau boleh saja S pangkat 3, sama saja. Coba perhatikan bangun 1. Di sana R-nya adalah yang mana? Benar, R-nya adalah yang 5 cm. Karena sebuah kubus memiliki panjang sisi yang sama panjang, maka di sini tidak perlu mencari mana panjangnya, mana lebarnya, mana tingginya, karena semua ukurannya sama. Berarti kita tinggal substitusikan terhadap rumus R pangkat 3, artinya 5 kali, boleh pangkat 3, tapi takut salah, lebih baik seperti ini, 5 kali 5 kali 5. Di sini sebanyak 3 kali, paham? Tinggal kita menghitungnya. Hasilnya adalah 125. Satuannya adalah sentimeter, tentu saja sentimeter kubik. Oke, volume 1 sudah dicari dan ada hasilnya. Sekarang lihat ke volume 2. Lihat gambar bagian 2. Ini merupakan sebuah balok, maka kita mencari volume balok. Rumus balok adalah P kali L kali T. Nah, ini harus hati-hati. Volume balok PLT. Nah, kita lihat P-nya yang mana di bangun ruangnya. Yang kedua itu P-nya adalah 9. Ini merupakan P. Langsung kita substitusikan. 9 dikali lebar. Nah, ini yang harus hati-hati. Lebarnya yang mana? Nah, yang ini lebarnya. Ini akan sama panjang dengan salah satu sisi persegi. Berarti sama dengan yang ini. Maka L-nya adalah 5 cm. Dikali tinggi. Tinggi di bangun ruang sudah terlihat jelas.
bahwa tingginya adalah 18 cm, maka dikalikan 18. Hasilnya di sini hati-hati dalam menghitung. Hasilnya adalah 810, satuannya jangan lupa sentimeter kubik. Sampai sini kalian sudah mencari volume 1, volume 2, ini belum beres. Karena yang ditanyakan bangun yang tertempel itu. Tertempel bangun yang 1 dengan yang 2. Maka Bu Santi sebutkan volume gabungan. Artinya volume 1 yang bangun ruangnya yang kecil ditambah volume yang 2 yang tinggi atau yang berupa balok, maka akan sama dengan 125 ditambah tadi yang kalian telah cari, volume 2-nya adalah 810. Akan menghasilkan 935, jangan lupa satuannya centimeter kubik. Nah, ini harus hati-hati. Jadi, volume bangun tersebut adalah 935 cm kubik. Tolong anak-anaknya pahami untuk soal seperti ini. Hati-hati rumus apa yang harus dipakai. Hati-hati dikala mensubstitusikan terhadap rumus. Kita ke contoh yang kedua. Tentu saja di sini ada sedikit yang berbeda daripada contoh 1. Ada gambarnya seperti di bawah ini. Tentu saja hitunglah volumenya. Seperti tadi, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian tentukan dulu bangun mana yang merupakan bangun 1, bangun mana yang merupakan bangun 2. Kalau Bu Santi ambil seperti ini. Boleh kalian tertukar, yang satunya yang atas, yang duanya yang bawah. Boleh seperti itu. Volume 1, P1. Lihat, sudah terlihat jelas 1 itu berbentuk balok. Maka kita tinggal menuliskan saja volume balok itu adalah P kali L kali T. Ini rumusnya selalu ditulis. Sama dengan, perhatikan ke gambar 1 yang bangun 1. Berarti di sini panjangnya adalah 18. Kita langsung masukkan ke rumus 18 dikali lebar. Di sini sudah terlihat jelas juga. Lebarnya adalah 5 dikalikan 5. Dikali tinggi. Tingginya juga sudah jelas. Di sini ada 6. Maka dikalikan 6. Tolong pahami. Panjang kali lebar kali tinggi. Lihat di gambarnya. Setelah itu hati-hati dalam menghitung. Nanti kalian cari 18 kali 5 kali 6 itu adalah 540, satuannya centimeter kubik. Ini untuk volume 1 yang di bawahnya. Kita lihat ke volume 2. Volume 2 juga lihat gambarnya. Itu merupakan balok juga. Maka kita akan mencari volume balok sama seperti di atas. Rumusnya P kali L kali T. Nah, harus hati-hati. Lihat gambar 2. P-nya yang mana? Benar. P-nya adalah 12. Maka 12 dikali, di sini kalinya kali berapa? Lebarnya kalian tolong perhatikan. Di gambar 2 lebarnya nggak ada angkanya. Nah, kalian harus lihat bagaimana sejajarnya. Nah, ini sejajarnya adalah L-nya 5 cm. Kali tinggi, di sini tinggi sudah jelas, sudah terlihat itu adalah merupakan tingginya, maka dikalikan 5. Maka akan menghasilkan 12 dikali 5 dikali 5 adalah 300 cm kubik. Untuk volume 1, volume 2 kalian pahami dulu. Dua-duanya merupakan sebuah balok. Setelah itu kita akan mencari volume gabungan. Artinya perhatikan, karena gambarnya diumpuk seperti yang diumpuk, ada 2 dus yang diumpuk, maka mencari volume gabungannya yaitu P1 ditambah P2.
harus hati-hati. Nanti kalian bandingkan dengan contoh selanjutnya. P1 ditambah P2. Langsung kalian isikan sesuai yang tadi kalian cari. 540 ditambah 300 maka akan menghasilkan 840 cm kubik. Jadi volume gabungan atau volume bangun tersebut adalah 840 cm kubik. Jangan lupa. Oke, pahami untuk contoh nomor 2. Kedua-duanya merupakan balok. Kita lihat ke contoh 3, contoh yang berbeda dari contoh 1 dan sengaja Bu Santi ambil dari soal ujian tahun 2015-2016. Nah, soalnya seperti ini. Tentu saja di sini mencari sebuah volume bangun yang terlihat seperti pada gambar. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama halnya seperti tadi. Kita kasih tanda dulu mana yang akan dicari pertama, itu ruang atau bangun ruang yang pertama dan akan mencari volume yang pertama. Mana yang kedua? Nah, Bu Santi seperti ini. Tetap yang kesatunya yang bawah, keduanya yang atas. Yang ke-1 pasti kalian sangat mudah sekali. Ke-1 itu pasti volume balok dan rumusnya juga kalian sudah tahu. P kali L kali T. Sampai sini paham? Lalu substitusikan sesuai dengan soal. P-nya di sini adalah 14. Maka 14 dikali lebarnya di sini sudah jelas terlihat ada 8. Dikali 8 ditambah T-nya juga begitu jelas. Di sini T-nya adalah 6 cm. Maka dikali dengan 6. Akan sama dengan hati-hati dalam menghitung 672 cm kubik. Ini untuk yang volume bangun ruang bawah yang merupakan balok. Lalu kita mencari yang volume yang kedua, V2. P2 kalian harus hati-hati. Itu bangun ruang apa? Nah, di sini kalian harus hati-hati. Di sini berupa 5 segi 4. Maka volume 5 segi 4 sama dengan, karena 5 itu di depannya ada 1/3 kali luas alas. Luas alasnya di sini berupa, perhatikan yang pink, berupa persegi panjang. Maka akan menghasilkan P kali L, luas alas persegi panjang, dikali tingginya, tentu dikali tinggi limas. Paham? Lalu kita substitusikan 1/3 dikali panjangnya. Tolong teman-temannya lihat gambar. Panjangnya yang ini akan sejajar sama dengan panjang balok. Maka sama dengan 14. Dikali lebarnya juga sama. Lihat, lebarnya juga yang sejajar dengan limas adalah yang di balok adalah 8. Dikali tinggi, di sini tinggi sudah terlihat jelas. Untuk tingginya adalah yang ini. Berarti yang 9 cm itu untuk tinggi limas. Dikalikan 9. Oke, pahami dulu. Setelah itu kalian boleh dengan cara menyederhanakan. Arti menyederhanakan, dicoret, itu berarti bisa dibagi. 9 dibagi 3, kedua-duanya maka menghasilkan adalah 3. Lalu 1 kali 14 kali 8 kali 3 adalah hasilnya 336 satuannya cm kubik. Oke, sampai sini belum beres. Kita baru mencari volume masing-masing bangun ruang. Maka kita akan mencari volume gabungan. Perhatikan teman-temannya. Di sini ibaratnya ada 2 bangun ruang yang ditumpukan. Berarti sama seperti nomor 1, 2 tadi. Di sini ada volume 1 lalu ditambah dengan volume 2. Volume satunya adalah 672 cm
sentimeter kubik ditambah 336 di sini sentimeter kubik. Untuk satuan dalam menghitung boleh tidak diikutkan. Sama dengan, nanti kalian tinggal menjumlahkan saja. Sama dengan 1008, yang terakhir ini wajib pakai satuan sentimeter kubik. Jadi volume bangun tersebut adalah 1008 cm kubik atau di PG adalah yang C. Dan di sini di dalam soal masih ada yang keliru, tidak pakai pangkat 3 atau kubik. Oke, pahami dulu untuk soal nomor 3. Oke anak-anak, kita langsung ke contoh yang keempat. Bu Santi ambil juga dari soal ujian tahun 2015-2016. Soalnya seperti di bawah ini. Nah, ini beda sekali dengan contoh yang ke-1, ke-2, dan ke-3. Namun di sini tetap kita akan mencari volumenya. Bagaimana cara menyelesaikannya itu sama seperti yang tadi. Kita menentukan bangun ruang mana yang terlebih dahulu akan dicari dan bangun mana yang akan kedua dicari. Di sini Bu Santi ambil bangun yang pertama yang di bawahnya. Tentu saja bangun yang di bawahnya ini merupakan sebuah tabung. Nah, hati-hati dengan rumus volume tabungnya. Ini yang sering terkecoh di setelah V-nya. Nah, volume tabung adalah V kali R kuadrat. Di sini berarti jari-jari yang kita pakai dikali T. Lalu kita substitusikan sesuai rumus. V-nya, V di sini hati-hati. V itu ada 2. Nih jangan lupa. Ada 3,14 kalau tidak ada yang bisa dibagi 7. Jadi sekarang selain jari-jari, kalian lihat T-nya juga. Kalau T-nya bisa dibagi 7, kita pakai jangan yang 3,14, tapi 22 atau 22/7. Sekarang lihat, karena kita di sini adalah V kali R kuadrat, sedangkan di soal ada yang 14 ini adalah merupakan suatu diameter. Nah, kita wajib mencari dulu untuk jari-jarinya. Bagaimana mencari jari-jarinya? Dan di sini Bu Santi langsung nampak ada 22/7. Kenapa langsung seperti itu? Karena apa? Jari-jarinya itu adalah 7. Dari mana jari-jari 7? Diameter dibagi 2. 14 dibagi 2 adalah 7. Setelah ada V-nya kita pilih 22/7, langsung dimasukkan R-nya adalah 7 dikali, ingat R kuadrat dikali 7 dikali tingginya di sini sudah jelas. Untuk tinggi tabungnya sudah ada adalah 12. Oke, pahami? Akan sama dengan di sini boleh 7 dengan 7-nya kita coret atau sederhanakan. Maka tinggal 22 dikali 1 dikali 7 dikali 12 itu menghasilkan 1848 cm kubik. Ini untuk volume tabung yang di bawah. Sekarang lihat, kita mencari volume yang kedua, yaitu yang atasnya. Di sini volumenya berupa kerucut. Apa yang berbedanya? Kerucut itu di depannya rumusnya ada 1/3 dikali, kalinya di sini sama dengan tabung V kali R kuadrat dikali T. Sama dengan 1/3 di sini. V-nya sama seperti tadi, mau memakai 3,14 atau 22/7 melihat jari-jarinya. Lihat untuk kerucut. Di sini adalah alasnya juga sama memiliki diameter yang sejajar dengan tabung. Berarti diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 7. Maka V-nya karena jari-jarinya 7, maka V-nya memakai 22/7. Dikali jari-jarinya tadi sudah ada 7 dikali, hati-hati 2 kali 7 dikali tinggi. Perhatikan terhadap gambar teman-teman ya. Di sini tinggi kerucutnya tidak nampak angkanya. Nah, lihat ada tinggi dari bawah
dari tabung dengan kerucut yang digabungkan itu tingginya 18 cm. Sedangkan tinggi tabung saja yang di bawah itu 12 cm. Maka tinggi kerucut itu kita cari berapa? Nah, dengan cara P itu sama dengan 18 dikurangi 12, yang tinggi yang bangun tabung, sama dengan 6 cm. Maka T-nya kita substitusikan dikalikan 6. Paham sampai sini? Tolong perhatikan. Di sini ada yang bisa disederhanakan. 7 dengan 7 adalah menghasilkan 1. Ada lagi yang bisa disederhanakan. 6 dengan 3. Hasilnya adalah 2. Yang tersisa 1 kali 22 dikali 1 dikali 7 dikali 2. Kalau tidak bisa disederhanakan, kalian kerjakan manual saja seperti biasa. Namun hati-hati dalam menghitung. Ini akan menghasilkan 308 cm kubik. Oke, perhatikan. Gambarnya di sini, gambar 1 dan gambar 2 itu saling menumpuk. Maka dalam mencari volume gabungan itu akan sama dengan volume 1 ditambah volume 2 sama dengan 1848 ditambah 308, maka akan menghasilkan adalah 2156 cm kubik. Jadi, volume bangun tersebut adalah 2156 cm kubik. Oke, amati soal yang ini. Terakhir untuk contoh. Bu Sandi ada sampai 5 contoh. Nah, anak-anaknya harus dengan teliti cermat melihat contoh-contoh tersebut. Contoh yang kelima ini berbeda dari keempat contohnya. Apa? Nanti bentuknya seperti ini. Kalau tadi keempat contoh bentuknya menempel, menumpuk. Nah, kalau ini ada yang di dalam bangun ruangnya. Nah, bagaimana mencari volumenya? Nah, untuk menyelesaikannya, langkahnya sama seperti tadi. Kalian tentukan bangun ruang. Di sini ada 2 bangun ruang. Bangun ruang yang akan dikerjakan yang mana terlebih dahulu? Yang ke satu, yang keduanya yang mana? Nah, itu kalian harus perhatikan. Bu Santi ambil yang ini. Ini bangun yang pertama. Berarti sebuah tabung. Nanti ada yang bangun yang kedua. Yang ini, kalian bisa memahami bangun yang kedua? Bangun yang kedua ini merupakan sebuah kerucut. Nah, kita akan mencari satu-satu. Volume 1 yaitu merupakan volume tabung. Nah, di sini volume tabung kalian tadi sudah mempelajari di kala contoh 4. Rumusnya sudah ada. P kali R kuadrat dikali T. Nah, ini harus hati-hati. Sekarang lihat, V-nya seperti tadi. V-nya memakai berapa? 22/7 atau 3,14. Lihat, di sini kalian lihat di tabung. Ada sebuah diameter 14, maka kita jari-jarinya adalah 7. Maka V-nya kita memakai V berapa? 22/7. Dikali R kuadrat. R-nya sudah ada 7, berarti dikali 7 dikali 7. Dikali tingginya. Anak-anaknya tolong perhatikan di gambar. Tinggi di sini adalah 18 cm. Ulangi, tingginya takut tidak jelas. Di sini 18 cm. Itu merupakan tinggi. Maka dikalikan 18. Oke, paham sampai sini? Kita boleh disederhanakan atau dicoret seperti ini. 7 dengan 7 menghasilkan 1. Tinggal 22 dikali 1 dikali 7 dikali 18. Maka akan menghasilkan 2772 satuannya cm kubik. Ini untuk volume 1. Kita mencari untuk volume 2. Nah, di sini volume 2. Lihat gambar yang kedua.
di sini seperti garis-garis. Tapi kalau kalian harus pintar membayangkan bahwa di dalam tabung kaleng itu ada sebuah kerucut yang tingginya sama dengan tabung. Nah, maka volume 2 sama dengan volume kerucut. Oke, terbayang untuk volume 2? Rumusnya kerucut, berarti depannya saja yang berbeda. 1/3 dikali dikali V dikali R kuadrat dikali T. Ulangi, volume kerucut 1/3 dikali V kali R kuadrat dikali T. Sama dengan 1/3 dikali V-nya, V berapa? Sama seperti tadi. Lihat, alas kerucut sama seperti tadi. Dia memiliki diameter 14. Maka jari-jarinya 7. Maka V-nya kita menggunakan V 22/7. Dikalikan jari-jarinya sama seperti tadi tabung, 7 dikali 7. Tingginya juga tentu saja. Tingginya sama dengan tabung, yaitu 18. Oke, pahami untuk yang kerucut ini? Boleh disederhanakan seperti ini, 7 dengan 7 itu menghasilkan 1. Ada satu lagi, 18 dengan 3 itu menghasilkan 6. Yang bersisa tinggal 1 kali 22 kali 1 kali 7 kali 6. Maka hasilnya adalah 924, satuannya cm kubik. Oke, udah ada volume 1, udah ada volume 2. Maka kita mencari, tetap di sini Bu Santi sebutkan volume gabungan, artinya tidak selalu harus ditambah, harus yang menumpuk. Lihat, untuk soal yang ini berbeda dari 1 sampai 4 kata Bu Santi juga. Karena bangun ruang yang keduanya itu ada di dalam, dimasukkan. Nah, ini yang harus kalian hati-hati. Berarti kita volume 1 yang pertama itu yang tabung, lalu dimasukkan sebuah kerucut, berarti dia dikurang untuk volume 2 yang berupa kerucut. Paham sampai sini? Ulangi. Di sini Bu Santi untuk mencari volumenya, kalian lihat bangun yang awalnya apa? Volume 1 itu apa? Bu Santi ambilnya jadi volume 1 adalah sebuah tabung V1, lalu harus diapakan dengan 2? Karena 2 ini dimasukkan ke dalam bangun ruang yang pertama, maka dikurang volume 2 yang berupa kerucut. Oke, langsung kita masukkan yang V1-nya dengan V2-nya berapa? 2772 dikurang 924 sama dengan hasilnya adalah 1848 cm kubik. Jadi volume bangun tersebut adalah 1848 cm kubik. Oke, pahami dulu untuk contoh yang kelima. Anak-anak, sebagai bahan latihan, kali ini berbeda sekali dengan latihan-latihan sebelumnya. Di mana pertemuan kali ini kalian itu membuat 2 soal, boleh seperti contoh 1, 2 sampai contoh 5. Kalian yang membuat soal boleh bebas juga. Itu setelah membuat soal dengan berbagai ukuran, kalian itu selesaikan. Nah, ulangi. Kalian membuat 2 soal tentang volume bangun ruang gabungan dengan cara penyelesaiannya. Bangun ruang gabungannya boleh seperti contoh-contoh yang ada di video ini, yang contoh 1 sampai contoh 5, namun ukurannya tentu berbeda. Ulangi, artinya apa? Gambarnya sama, ukuran berbeda. Yang keduanya, atau kalian boleh menggambar sendiri bangun ruang apa yang kalian inginkan, tapi yang jelas harus misalkan mau menempel, mau masuk, terserah. Itu terserah kalian. Ingat, Bu Santi hanya 2 contoh bangun ruang gabungan dan cara penyelesaiannya. Kalian
pelajari seperti contoh 1 sampai 5. Bu Santi tunggu untuk pengiriman tugasnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatannya. Mudah-mudahan anak-anaknya selalu diberi pemahaman untuk pembelajaran matematika. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.